Well, good morning to those who are here for first time this morning. Selamat pagi untuk mereka yang baru pertama mendengar atau hadir pada pagi hari ini. I'm glad to see you. Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. We've had some wonderful time last night and this morning. Tadi malam kita mempunyai waktu yang indah juga tadi pagi. We got up very early this morning. Kita bangun cukup subuh tadi pagi ya. And last night, the previous night, I didn't sleep much. Dan malam sebelum kemarin dia nggak tidur bagus. Because I was traveling by plane to come here. Karena sedikit bergumul waktu di dalam penerbangan datang ke sini. And so I had to go in the mid-morning, I had to go back to the house to sleep. Sampai-sampai pagi-pagi saya harus balik lagi ke rumah untuk tidur. I was feeling very tired. Sangat-sangat letih. Well, we've been talking about righteousness by faith. Kita sementara berbicara tentang kebenaran oleh iman. And that is a big word. Dan itu merupakan sebuah topik yang besar. But it simply means Tapi sederhananya artinya merupakan that when you put your faith in Christ, yaitu ketika engkau meletakkan imanmu di dalam Kristus, God gives you as a gift His own character. Tuhan mengaruniakan kepadamu tabiatnya. And He treats you Dan dia memperlakukan engkau that you have never done anything wrong. seperti engkau belum pernah sama sekali melakukan satu That kekeliruan. you are perfect and sinless. Bahwa engkau di matanya menjadi sempurna tanpa dosa. And He loves you as He loves Jesus Christ. Dan dia mengasihimu sebagaimana dia mengasihi anaknya Yesus Kristus. Through that experience, Melalui pengalaman ini, the sinner becomes a son of God. orang-orang berdosa menjadi orang-orang And kudus Tuhan. we become heirs of everything that belongs to God. Dan kita menjadi pewaris dari segala hal yang dimiliki oleh dia. How is a person justified? Bagaimana seseorang dapat dibenarkan? Through faith. How do you say it? Through faith. No, but in Bahasa. Bagaimana engkau dibenarkan? No, but just how do you say faith? Iman. Iman. Lewat iman, by faith. Let us repeat it all. Mari kita ulangi sedikit. How are we justified? Bagaimana kita dibenarkan? Iman. Faith. Faith alone. Hanya iman saja. Amen. Amin. How much can you give God? Seberapa banyak kita dapat memberi kepada Tuhan? Nothing. Tidak ada. Why? Kenapa? Because you are poor. Karena kita miskin. You have nothing. Kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Amen. Amin. And through the gospel, Dan lewat Injil, the reality that you and I are poor kenyataan bahwa kita ini miskin has become part of the good news. menjadi bagian dari kabar baik itu. Because Jesus says, blessed are the poor in spirit. Karena Yesus katakan berbahagialah mereka yang miskin dalam roh. For this is the kingdom of God. Karena bagi merekalah kerajaan Allah. And then Paul said in Romans 4:5, Kemudian Rasul Paulus menyatakan di dalam Roma pasal 4 ayatnya yang kelima, that we are justified when we believe in Him who justifies the ungodly. bahwa kita dibenarkan olehnya, that we are justified. Chapter 4 verse 5. Roma 4 ayat 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Friends, Sahabat-sahabatku, the first condition for us to be saved syarat pertama bagi kita untuk dapat diselamatkan, is to accept our reality. yaitu untuk menyadari, menerima kenyataan mengenai kita. We must stop trying to earn salvation. Kita harus berhenti berjuang mendapatkan keselamatan itu. We must stop trying to earn God's favor. Kita harus berhenti berusaha untuk mendapatkan kesukaan Tuhan. And you must trust in Jesus.
Gantinya engkau harus percaya di dalam Yesus. Amen. Amin. A question came through. Pertanyaan datang. If we are not saved by the law, Kalau kita diselamatkan bukan dengan cara penurutan terhadap hukum, why in the judgment we are judged by the law? mengapa di penghakiman kita akan dihakimi menurut hukum? Because the law is the standard of righteousness. Jawabannya adalah karena hukum merupakan standar dari kebenaran. But the law doesn't have power to save you. Tapi hukum tidak memiliki kuasa sama sekali untuk menyelamatkan kita. God expects you to live a life in obedience to that law. Tuhan berharap agar kita menghidupkan satu kehidupan penurutan yang sempurna akan hukum itu. You cannot enter heaven in disobedience. Tapi You cannot enter heaven in disobedience. Tapi engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga lewat penurutan macam ini. But of yourself you cannot obey the law. Karena dengan dirimu sendiri tidak mungkin kita untuk menurut hukum. But Christ in you, Tapi melalui Kristus yang bekerja di dalam kita. He will obey that law. Dia pasti akan menuruti hukum tersebut. Amen. Amin. And when you are in Christ, Dan ketika kita ada di dalam Kristus, God gives you the obedience of Jesus to that law. Tuhan memberikan penurutan Kristus terhadap hukum. And He treats you that you have always obeyed that law. Dan dia memperlakukan kita seperti kitalah yang melakukan hukum itu. Amen. Amin. So the law is not there to save you. Jadi hukum tidaklah sanggup untuk menyelamatkan The kita. law will condemn you. Gantinya justru hukum akan menuntut engkau. And then it leads you to Jesus for salvation. Dan seharusnya hukum ini akan menuntun atau menunjuk kita kepada Kristus keselamatan kita. And when you are in Christ, Dan ketika kita ada di dalam Kristus, the law no longer condemns you. hukum tidak lagi menuntut. Why? Kenapa? Because the law sees Christ in you. Karena hukum melihat Kristus yang sedang bekerja di dalam. And the demands of the law are satisfied. Dan tuntutan hukum terpenuhi. Amen. Amin. All right. Oke. I want to give you this morning a practical example Pada saat ini saya rindu untuk membagikan satu contoh praktis of the difference that justification makes in our experience. tentang pengalaman pembenaran yang dapat kita alami. You see, in chapter 3 of the book of Romans, Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga, Paul speaks of the gift of righteousness. Paulus menceritakan mengenai pemberian kebenaran atau karunia kebenaran itu. And in chapter 4, Kemudian di ayat yang keempat, Paul uses the example of Abraham Paulus memberikan contoh kehidupan Abraham to show us the difference that righteousness makes in our life. untuk memberikan contoh bagaimana kebenaran itu bekerja di dalam kehidupan kita. In verse 1 of chapter 4, Di dalam Roma pasal 4 ayat yang pertama, Paul asks a question. Paulus mempertanyakan satu pertanyaan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? He says, what has Abraham found according to the flesh? Dikatakan bahwa menurut daging, bagaimana sebenarnya keadaan Abraham ini? And I'd like us to see the life of Abraham in the Old Testament. Dan marilah kita akan lihat bagaimana kehidupan Abraham di perjanjian lama. To see what Abraham found according to the flesh. Untuk melihat seperti apa keadaan Abraham menurut daging. Come to Genesis chapter 12.
Mari kita lihat Kejadian pasal 12. Abraham is named the father of faith. Abraham disebut juga sebagai bapa dari orang percaya. So he must have been a very faithful man. Dan seharusnya dia haruslah menjadi seorang yang sangat beriman. In chapter 12 verses 1 through to 3, we have the call of Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, di situ kita melihat panggilan Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. So God calls Abraham Jadi Tuhan memanggil Abraham to go out of his land, untuk keluar dari tanahnya, to leave negerinya, behind his family, untuk meninggalkan keluarganya, and go to a land that he does not know. dan pergi ke satu negeri yang tidak pernah dia ketahui. And God promises him that he will give him that land and will make him a great nation. Dan Tuhan kemudian berjanji bahwa negeri tersebut akan diberikan kepadanya dan dia akan menjadi satu bangsa yang besar. Abraham is 75 years of age. Abraham saat itu umurnya 70 tahun. Sarai is 65. Sarah 65. And they head for Canaan. Dan mereka tinggal di Kanaan. When they arrive in Canaan, there is a bad drought. Ketika mereka tiba di Kanaan, ada satu hal besar terjadi. So Abraham goes to Egypt. Sehingga Abraham pergi ke Mesir. Why does he go to Egypt? Kenapa dia harus pergi ke Mesir? When the Lord told him to go to Canaan? Padahal Tuhan suruh dia ke Kanaan. Because he is afraid. Karena dia khawatir. Because he's afraid that there is not going to be enough food. Dia khawatir jangan sampai tidak cukup makanan di Kanaan. Now notice what it says in verses 11 through to 13. Perhatikan di ayat 11 sampai 13. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Now this is Abraham, the father of faith. Inilah kondisi Abraham, bapa orang percaya itu. As he's coming close to Egypt, Ketika dia mendekati Mesir, he tells to Sarah, dia katakan pada Sarah, I want you to tell that you are my sister. saya mau katakan bahwa engkau ini saudari saya, adik saya. Because I am afraid Karena saya takut, that because of you, they will kill me. jangan sampai karena engkau, saya akan dibunuh. So notice, Jadi perhatikan, the father of faith bapak orang percaya ini is a liar. pembohong. Well, Sarai was his sister. Ya memang benar bahwa Sarah ini adalah saudaranya, She was his half sister. saudara jauh. But she was his wife. Tapi dia ini adalah istrinya. So Abraham, to protect himself, lies about their relationship. Jadi Abraham untuk melindungi diri, dia berdusta. But even worse, Tapi Abraham ada yang lebih parah lagi. doesn't trust that God can protect him. Bahwa Abraham sebenarnya saat itu tidak percaya bahwa Tuhan dapat melindungi dia. And he is willing to risk Sarah's life to protect himself. Dan dia merelakan Sarah untuk melindungi dirinya. Abraham, the father of faith, is a liar. Abraham, si bapak orang percaya ini adalah pendusta, He is selfish seorang yang egois, and he doesn't trust God. dan seorang yang ternyata tidak percaya Tuhan. Wow, the father of faith. Wah, bapak orang percaya seperti ini. Come to chapter 13. Bagaimana kita buka
pasal yang ke-13 dari buku Kejadian. verses 14 through to 17. Ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalani negeri ini itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. So God appears to Abraham and he confirms the promise, I'm going to make you a great nation. Jadi Tuhan memberikan jaminan, memberikan janji kepada Abraham bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Question, Pertanyaan, if God appeared to you, kalau Tuhan menampakkan diri pada engkau, and he gave you a promise, kemudian dia memberikan janji, would you believe it? maukah engkau percaya? Would you believe it? Kira-kira akankah engkau percaya? Yes or no? Ya atau tidak? Yes, of course, it's Pasti, God. tentu saja, karena Tuhan menampakkan diri. In chapter 14, Kemudian di pasal yang ke-14, 5 kings gathered together and attacked Sodom and Gomorrah. 5 raja berkumpul bersama-sama untuk menyerang Sodom dan Gomora. And they take Lot and his family captive. Dan mereka menangkap Lot dan keluarganya menjadi tawanan. Abraham gathers 300 of his servants. Kemudian Abraham mengumpulkan 300 hamba-hambanya. And they attack the army and rescue Lot and his family. Kemudian mereka menyerang pasukan-pasukan tersebut dan berhasil menyelamatkan Lot dan keluarganya. Then he goes back to where he is living. Kemudian dia kembali ke tempat di mana dia tinggal. Notice in chapter 15 verse 1. Perhatikan ayat pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Why do you think God comes and tells Abraham, do not be afraid? Menurut Anda, mengapa Tuhan harus menampakkan diri kepada Abraham untuk mengatakan jangan takut? Because Abraham is afraid. Karena saat itu Abraham sedang takut. What is he afraid of? Takut akan apa? That the armies will come back and will attack him. Dia takut jangan sampai pasukan-pasukan ini akan serang balik dia. But has Abraham forgotten the promise of God? Apakah saat itu Abraham melupakan janji Tuhan That God is gonna defend him? bahwa Tuhanlah yang akan membela dia, That he's gonna bless those who bless him and curse those who curse him? bahwa Tuhan akan memberkati orang yang memberkatinya dan mengutuk orang yang mengutuk dia? The father of faith is a fearful man. Ternyata bapak orang percaya ini adalah orang yang penakut. Abraham is a liar. Abraham seorang pendusta, He is selfish. sangat egois, He is fearful. penuh ketakutan, And he doesn't trust God. dan tidak percaya Tuhan. The father of faith. Inilah bapak orang percaya itu. Wow. Wah, Come a few verses after, verse 2. kita lihat beberapa ayat setelah ayat 3. 2. Ayat 2 dan ayat 3. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Abraham is worried. Abraham khawatir. What is he worried about? Khawatir akan apa ini ya? That he has no children. Karena dia tidak But punya anak. friends, just a few weeks earlier, Padahal beberapa minggu sebelumnya, God
personally appeared to him. Tuhan secara pribadi menyatakan diri di And hadapannya he promised him, dan menjanjikan kepadanya I'm going to make you a great nation. bahwa aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. And now Abraham says to God, Dan sekarang kita dapati Abraham bicara kepada Tuhan, you haven't given me any children. engkau tidak memberikan padaku satu anak. And Eliezer, Sekalipun. my servant, Dan Eliezer hambaku ini, is my heir. dialah yang akan menjadi ahli warisku. This is the time when God takes Abraham outside and shows him the stars of the heavens. Saat itu Tuhan membawa Abraham untuk melihat langit dan bintang-bintang. And notice malam. the promise. Dan perhatikan janji. Verses 4 through to 6. Ayat 4 sampai ayat 6. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Question. Pertanyaan, Who was Abraham talking to? kepada siapa Abraham sedang bicara? Tuhan. God, Yes? betul? Benar? Does God lie? Apakah Tuhan berdusta? How many times has God already repeated the promise? Sudah berapa kali Tuhan mengulangi janjinya ini? 3 times. Sudah 3 kali. The Lord has told him that he's going to make him a great nation. Bahwa Tuhan akan membuat dia sebagai bangsa yang besar. And now God takes Abraham outside and tells him, can you count the stars? Dan sekarang Tuhan membawa Abraham keluar dan bertanya, bisakah engkau menghitung bintang di So langit? you will not be able to count your descendants. Demikianlah engkau tidak akan bisa menghitung And the keturunan-keturunanmu. Bible says Dan Alkitab katakan, that at last Abraham believed. pada akhirnya Abraham percaya juga. And what did God do when Abraham believed him? Dan apa yang Tuhan buat ketika Abraham akhirnya percaya? He accounted it to him for righteousness. Dia diperhitungkan benar. God declared Abraham righteous. Tuhan mengumumkan bahwa Abraham benar. He was justified. Dia dibenarkan saat itu. Amen. Amin. Now come to chapter 16. Sekarang coba lihat cerita selanjutnya di pasal 16. Chapter 16, Abraham is 85 years of age. Di pasal 16 Abraham saat itu 85 tahun. And notice what happens. Dan mari kita lihat apa yang terjadi. 10 years have gone by and no children. Sudah 10 tahun dan lewat dan tidak ada anak sama sekali yang dia dapat. 10 years is a long time. 10 tahun ini adalah waktu yang lama. But it's even longer when you are 85 and you haven't had any children. Dan menjadi lebih lama lagi kalau Anda saat itu usia 85 tahun dan tidak punya anak sama sekali. True? Betul? Benar? Sarai comes up with a magnificent plan. Sarai comes up with a magnificent plan. Kemudian Sarah datang dengan rencana yang besar. One night maybe they are sleeping together Satu malam ketika mereka tidur sama-sama. and Sarai wakes up, ping. Kemudian Sarah bangun. She has an idea on her head. Tiba-tiba muncul satu ide di pikirannya. Abraham, wake up, wake up. Abraham, bangun, bangun. I got it, I got it. Saya dapat. What have you got, woman? Apa yang kamu dapat? Apa ini? I know how you can have a son. Saya sekarang tahu bagaimana supaya kamu bisa dapat anak. It doesn't have to be through me. Sepertinya tidak perlu itu berasal dariku. Just take Hagar as your wife. Ambil saja Hagar jadi istrimu. And Abraham went,
Wow! Kemudian Abraham, wah, What an idea! ide yang sangat bagus. That's why the Lord hasn't answered our prayer. Begitulah ternyata ya cara Tuhan menjawab doa kita. And so Abraham becomes the first Christian polygamist. Dan sejak saat itu Abraham menjadi orang Kristen yang melakukan poligami What? pertama. Notice the question of Paul. What has Abraham found according to the flesh? Apa yang Paulus pertanyakan? Bagaimana kondisi Abraham menurut daging? Oh, a child was born. Kemudian seorang anak dilahirkan. His name was Ishmael. Namanya adalah Ismail. But that son was not the son of the promise. He was the son of the flesh. Tapi anak ini bukanlah anak perjanjian. It Ini was- adalah anak dari daging. It was Abraham's own effort Itu to help God. merupakan usaha Abraham untuk membantu Tuhan. And what did he find? Kemudian apa yang kita dapati? A headache. Sakit kepala. Soon his home became a bitter place. Sesudah itu keluarganya, rumah tangganya menjadi satu tempat yang memahitkan. And even today, we are paying for the results of Abraham's mistake. Bahkan sampai saat ini kita masih merasakan hasil dari kesalahan, kekeliruan yang Abraham buat. True? Benar? Yes or no? Benar atau tidak? Dear friends, the way of the flesh Sahabat-sahabatku, cara daging is not the way of God. bukanlah cara Tuhan. God had said, Abraham, I will give you a child. Tuhan sudah bilang kepada Abraham, sayalah yang akan berikan padamu anak. Abraham's part, Kemudian he needed to wait for the promise. Abraham tidak menunggu, bagian Abraham adalah menunggu janji tersebut didapat. The father of faith Bapa orang percaya, is a liar. seorang pendusta, It's selfish, egois, is fearful, penuh ketakutan, doesn't trust God, tidak percaya Tuhan, and now dan sekarang is a polygamist. seorang poligami. Abraham, Abraham, the father of faith. bapa orang percaya. It doesn't stop there. Come. Tapi belum selesai sampai situ. Ayo kita lihat lagi. Chapter 17, Pasal 17 verse 1 and 2. ayat pertama dan ayat yang kedua. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman padanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Okay, so God makes a covenant with Abraham. Oke, sekarang Tuhan mau membuat perjanjian dengan Abraham. He makes a covenant of circumcision, Dia buat perjanjian sunat. a sign that God is the God of Abraham. Sebagai sebuah tanda bahwa Tuhanlah Tuhan Abraham. And Abraham belongs to God. Dan bahwa Abraham adalah milik Tuhan. And notice what happens next. Dan mari perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Verses 15 and 16. Ayat 15 sampai ayat 16. Selanjutnya Allah berfirman pada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Wow, God now says to Abraham, Abraham, I'm going to give you a child through Sarah. Dan sekarang Tuhan berjanji pada Abraham, aku akan memberikan kepadamu seorang keturunan dan itu harus melalui Sarah. This is God speaking to Abraham. Begitulah cara Tuhan berbicara pada Abraham. What would you have done?
Apa yang kamu sudah buat? I know what I have done. Saya tahu apa yang saya buat. Praise the Lord. Yeah. Kira-kira kalau waktu itu Anda jadi Abraham, apa yang Anda akan reaksinya? Ya, seperti itu tadi. But notice what Abraham does. Tapi perhatikan, gantinya seperti yang tadi, reaksi Abraham seperti apa? Verses 17 and 18. Ayat 17 dan ayat 18. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagiku seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Yes, 18. Yes. Question. Pertanyaan, Did Abraham believe God? apakah Abraham percaya Tuhan saat itu? No. Tidak ternyata ya. What did he do? Apa yang dia buat? He laughed. Dia ketawa. He's 99 years of age. 99 tahun umurnya. Wouldn't you laugh? Akankah engkau tertawa di usia 99 tahun? It's funny. Lucu. God, are you telling me a joke? Tuhan, apakah engkau lagi bercanda sama saya? Could you imagine a man 100 years of age and his wife 90 with a baby? Apakah engkau sedang membayangkan ada orang tua usia 99 tahun dan istri 90 tahun lagi gendong-gendong bayi? Ladies, how many of you would like to be pregnant at 90 years of age? Perempuan, siapa dari Anda yang mau untuk hamil di usia 90 tahun? It's funny. Lucu. But Abraham's laughter was not because it was funny. Tapi Abraham saat itu tertawa bukan karena itu lucu. But because he didn't believe it. Tapi karena Abraham tidak sedang And mempercayainya. he offered Ishmael to God. Dan gantinya dia bilang kepada Tuhan Ismail And saja. it's the only time that God got upset with Abraham and he says, no. Next verse, verse 19. Dan lihat saja inilah satu-satunya yang bilang bahwa saat itu Tuhan marah. Ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Wow. Do you remember the following, in a few more months, God again appears to Abraham. Apakah engkau ingat bahwa beberapa bulan lagi Tuhan akan menampakkan diri pada Abraham And he repeats the promise. dan dia mengulangi janjinya yang sama. And Sarai is listening. Dan Sarah mendengarkan. Gentlemen, have you noticed that women are always listening? Sorry? Have you noticed, gentlemen, that women are always listening? Para suami-suami atau laki-laki, apakah Anda pernah melihat perempuan lagi nguping? And Sarai was listening Dan Sarah waktu itu nguping from the kitchen. dari She was cooking, but she was listening. dia lagi masak, tapi dia juga ikut-ikutan nguping. And she heard what God said. Dan dia dengar apa yang Tuhan bilang. And she laughed. Dan dia ketawa juga. You know, that's why Isaac is called Isaac. Itulah sebabnya mengapa Ishak disebut Ishak. Isaac means laughter. Ishak artinya adalah tertawa. Because the two of them laughed at the promise. Karena kedua orang ini menertawakan janji itu. And when God says to Abraham, why did Sarah laugh? Kemudian Tuhan bertanya pada Abraham, mengapa Sarah What tertawa? did she say? Kemudian apa yang dia bilang? I didn't laugh. Saya enggak ketawa. So the husband and the wife are liars. Jadi suami dan istrinya ini pendusta dua-duanya. Wow. Wah, One more story. satu cerita lagi, satu kisah lagi. Chapter 20, verse 1 and 2. Pasal 20 ayat 1 dan 2. This is 25 years after the episode in Egypt. Ini adalah 25 tahun setelah kejadian di Mesir. Verse 1 and 2. Ayat 1 dan 2.
Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kadesh dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelekh, Raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. I ask myself the question, Saya mempertanyakan satu pertanyaan. has Abraham learned anything in the last 25 years? Sudahkah Abraham mempelajari sesuatu selama 25 tahun itu? This is the father of faith. Demikianlah Bapa orang percaya. He is a liar. Seorang pendusta He is selfish. yang egois, He is fearful. penuh dengan takut, khawatir, He doesn't trust God. tidak percaya Tuhan. He relies on his flesh. Dia begitu bergantung dengan dagingnya. He becomes the first Christian polygamist. Dia menjadi seorang poligami Kristen yang pertama. He openly does not believe in God's promise. Dan secara terbuka tidak mempercayai janji Tuhan. And after 25 years, Dan setelah 25 tahun, he still have problems with all of this. dan dia masih punya masalah yang sama dengan hal ini. Friends, Sahabatku, Abraham was not faithful, Abraham bukanlah orang yang setia. but he served a God who is faithful. Tapi dia melayani Tuhan yang setia. And in spite of our unfaithfulness, Dan itu menginspirasikan kesetiaan Abraham. God remains faithful. Amen. Tuhan tetap setia. Amen. Amin. God is the faithful one. Tuhanlah yang setia. The promises to Abraham were fulfilled not because of Abraham's faithfulness, Janji kepada Abraham digenapi bukan karena kesetiaan Abraham, but because of God's faithfulness tapi and love oleh towards Abraham. karena Tuhan setia dan penuh kasih. Now I'm going to show you what Paul says about Abraham. Dan saya akan membagikan kepada saudara Come apa to yang Roma- Paulus katakan Romans tentang chapter 4. Abraham. Kita buka Roma pasal 4. Romans chapter 4. Roma pasal 4. And we'll take it from verse 16 Dan- right through to verse 22. Wow. Nah, dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. I want you, as you read the passage, Sementara engkau membaca ayat-ayat ini, I want you to ask the following question. saya mau Anda juga ikut mempertanyakan pertanyaan ini. Berikut. According to what we just read about Abraham, Menurut apa yang kita baru saja baca tentang Abraham, is this description of Paul regarding Abraham true? apakah penjelasan Paulus tentang Abraham di ayat ini benar? Let's read. Mari baca. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
That's an amazing description of Abraham's life. Ini merupakan sebuah penjabaran yang luar biasa mengenai kehidupan Abraham. But it's completely the opposite to what we just read in Genesis. Tapi ternyata ini merupakan kebalikan dari apa yang kita baru saja baca di buku Kejadian. Let me show you some examples. Mari saya bagikan beberapa contoh. Verse 18 Ayat 18 says this, berkata begini, who contrary to hope, in hope believed. sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Is that true? Betul demikian? Is that what we just read in Genesis? Begitukah ceritanya di kitab Kejadian? Did Abraham believe against hope, and in spite of everything, he continued to believe? Is that what we just read? Apakah Abraham waktu di Kejadian adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya? Next verse, verse 19. Perhatikan lagi ayat yang And 19. not being weak in faith. Dan imannya tidak menjadi lemah. Was Abraham weak in faith? Apakah Abraham lemah iman? Yes. Iya. And notice the next statement. Dan perhatikan apa yang He selanjutnya. did not consider his own body already dead. Bahwa walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Did he consider his own body? Apakah dia mempertimbangkan tubuhnya? When he laughed, Ketika dia tertawa, didn't he say to God, bukankah dia bilang ke Tuhan, shall a son be born to a man who's 100? bisakah seorang anak lahir dari seorang yang sudah 100 tahun? Notice now verse 20. Perhatikan ayat 20. He did not waver at the promise of God through unbelief. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Did he waver at the promise through Apakah- unbelief? Apakah dia bimbang waktu mendengar janji? Yes or no? Iya atau tidak? So is Paul deceived regarding the life of Abraham? Jadi apakah Paulus ini sudah tipu tentang kehidupan Abraham? Is the Bible lying to us? Apakah Alkitab sedang berdusta kepada kita? You can look at the life of Abraham in two parameters. Dan sekarang kita dapat melihat kehidupan Abraham di dalam dua parameter. That's why Paul says, what did Abraham obtain according to the flesh? Paulus katakan, mari kita lihat bagaimana Abraham menurut daging. According to the flesh, Menurut daging, the life of Abraham was a life of failure. kehidupan Abraham merupakan kehidupan dari orang yang gagal. But you can look at the life of Abraham in Christ. Tetapi kehidupan Abraham yang ada di dalam Kristus, Friends, wherever Abraham went, he built an altar. sahabatku, kemanapun Abraham pergi, dia selalu membangun sebuah mezbah. Morning and evening, he would gather his family around that altar. Setiap pagi dan setiap senja, setiap petang dia mengumpulkan keluarganya di depan mezbah. And he would sacrifice animals. Dan dia akan mempersembahkan binatang. Why? Mengapa? Because Abraham knew that he was a sinner, Karena Abraham tahu bahwa dia adalah seorang pendosa. defective. Orang yang lemah. So he trusted in his Savior. Jadi sehingga dia percaya kepada juru selamatnya. And because Abraham believed, Dan oleh sebab Abraham percaya, God accounted it to him for righteousness. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Friends, in Genesis, you see the life of Abraham in the flesh.
Sahabat-sahabat, di kitab Kejadian kita telah melihat bagaimana kehidupan Abraham di dalam daging. In Romans, Di dalam kitab you Roma, see the life of Abraham in Christ. kita melihat bagaimana kehidupan Abraham di dalam Kristus. Friends, Sahabatku, the life recorded by Paul kehidupan yang dicatat oleh Paulus is the life of a man who was justified. adalah kehidupan dari orang-orang yang telah dibenarkan. That perfect life Kehidupan yang sempurna itu is not Abraham's life, bukanlah kehidupan Abraham. but it's Jesus' life. Itu merupakan kehidupan Yesus. Amen. Amin. Abraham stands as righteous. Abraham berdiri sebagai orang benar. He is perfect. Dia menjadi orang yang sempurna, He has no sin. tanpa dosa. Why? Mengapa? Because he put his trust in Karena Christ. dia meletakkan kepercayaannya Amen. kepada Kristus. Friends, Sahabatku, all of us semua kita have a record punya catatan like the father of faith in Genesis. seperti Bapak orang percaya di buku Kejadian. Question: Pertanyaan, when Abraham comes up in the judgment, ketika Abraham bangkit di penghakiman, which record will be read of his life? catatan yang mana yang akan dibaca tentang kehidupannya? Catatan Kejadian atau Not the Roma? Genesis record, Bukan catatan yang tertulis di buku Kejadian, it's the Romans record that will appear in heaven. tapi catatan yang di dalam kitab Roma lah yang akan nampak di surga nanti. Amen. Amin. And when that record is presented against the law, Dan ketika catatan tersebut dinyatakan di depan hukum, Abraham stands as perfect before the law. Abraham berdiri sebagai seorang yang sempurna di hadapan hukum. He is complete, Lengkap, sinless, tanpa dosa, guiltless. tanpa rasa bersalah, tanpa kesalahan. Because the life of Jesus Karena kehidupan Yesus has been given to Abraham Telah as a gift. diberikan kepada Abraham sebagai pemberian Amen. karunia. When your name comes in the judgment, Ketika namamu ada di penghakiman, which record will appear? catatan yang mana yang akan nampak? Question: Pertanyaan, can you trust in your flesh? dapatkah kita mempercaya terhadap daging kita? Can you of your own do any good? Dapatkah dengan diri sendiri kita melakukan sesuatu yang baik? For the best of your goodness Yang terbaik dari kebaikan kita, stings before God. bau busuk di hadapan Tuhan. Your righteousness is like dirty rags. Kebenaranmu seperti kain lara. You can spend your life praying, Engkau bisa saja menghabiskan waktumu berdoa, reading the Bible, membaca Alkitab, doing good works. melakukan perbuatan-perbuatan baik. But if it's done in the flesh, Tapi kalau itu dilakukan di dalam daging, in the presence of God, di hadapan Tuhan, is accounted as sin. diperhitungkan sebagai dosa. Only the life of Christ Hanyalah kehidupan Kristus can please the Father. yang menyenangkan Bapa. And that life Dan kehidupan itu is yours if you want it. adalah milikmu sekiranya engkau mau. As a gift, Sebagai sebuah you pemberian. and I can stand before the judgment. Engkau dan saya dapat Perfect. berdiri di hadapan di penghakiman sebagai seorang yang sempurna. If we make Christ our treasure. Sekiranya kita mau menjadikan Kristus sebagai harta kita. If we love Him. Sekiranya kita mau If we mengasihinya. give Him our life so that He can live in us. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita dan Dia menghidupkan kehidupannya di dalam kita. We shall not be ashamed in the day of judgment. Kita tidak perlu malu di hari penghakiman. Amen. Amin. Notice how Paul finishes in Romans chapter 4. Perhatikan bagaimana cara Paulus menyelesaikan Verse Roma pasal 4 23 ayat and 23 24. dan ayat 24. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja tetapi ditulis juga untuk kita
sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Amen. Amin. It's for you and for me. Itu juga adalah untuk saudara dan saya. Can you put your faith in Jesus? Pertanyaannya, dapatkah kita menaruh iman kita pada Yesus? He is your everything. Dialah segala-galanya. I wonder if there's anyone here today. Saya mau bertanya, apakah ada dari antara kita ini saat ini who has never accepted Christ as their savior? Yang belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi? Oh, you may be in the church. Ya, bisa saja engkau ada di dalam gereja, but you have never placed your faith in Christ. Tapi tidak pernah menaruh kepercayaanmu di dalam Kristus. And today you want to accept Him as your Savior. Dan hari ini engkau rindu untuk menerimanya sebagai juru selamatmu. Today you will trust in Him alone. Hari ini engkau hanya akan percaya kepada Dia saja. And you will hide your life in Jesus. Dan engkau akan terselubung di dalam Yesus. If that is you, jika itu adalah engkau, would you stand where you are that I may pray with you? Maukah engkau berdiri dan saya akan berdoa untukmu? If today you're accepting Jesus as your Savior, jika engkau rindu untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu hari ini, amin. God bless you. Tuhan memberkatimu. I'm going to appeal to a second group. You may have accepted Christ as your Savior, but you have never made a commitment to Him. Engkau dapat menerima Yesus Kristus tanpa membuat satu komitmen. Through baptism. Melalui sebuah komitmen lewat upacara baptisan. And today the Holy Spirit is speaking to your heart. Dan sekiranya hari ini Roh Kudus sedang berbicara di dalam hatimu. The time has come for you to decide to be baptized. Waktu telah ditentukan bagimu untuk dibaptis. If you would like to be baptized and give your life to Jesus through baptism, jika engkau rindu untuk menerima Yesus melalui upacara baptisan, would you come forward that I may pray with you? Maukah engkau maju ke depan dan saya akan berdoa untukmu. God bless you. Amen. Tuhan berkati. God bless you. Tuhan berkati. Is there anyone else here who would like to make a decision for baptism? Masih adakah di antara saudara-saudara yang mau mengambil keputusan untuk baptisan? The Lord is calling you, come forward. Tuhan sedang memanggilmu, datanglah ke depan. If you love Jesus, why not give your life to Him? Jika engkau mengasihi Yesus, mengapa engkau tidak mau memberikan seluruh kehidupanmu baginya? Through baptism, you can't go wrong with Jesus. Di dalam upacara baptisan yang sejati engkau tidak akan keliru bersama Yesus. I know there's someone else in this place who needs to give their life to Christ. Sekiranya ada seorang di tempat ini yang mau memberikan hidupnya bagi Kristus. You need to make your decision for baptism. Come forward. Dan mau untuk mengambil keputusan untuk baptisan. Mari datang ke depan. The pastor here will prepare you, will teach you until you're ready for baptism. Atau mungkin nanti engkau mau dibaptis, pendeta di tempat ini dapat memberikan pelajaran-pelajaran sampai engkau siap untuk dibaptis. Is there anyone here who's struggling to make your decision? Apakah ada di antara engkau yang sedang bergumul mengambil keputusan ini? You're hearing the voice of the Spirit. Engkau sementara mendengarkan suara Roh Kudus. He's saying today is your day. Yang berbicara hari ini. Make your decision. Buatlah But keputusan. inside your heart there is a war going on. Tapi di dalam hati ada satu peperangan terjadi. You want it, but you're afraid. Mungkin engkau rindu, tapi engkau Make takut. your decision, give your life to Christ. You can't go wrong. Buatlah keputusanmu untuk mengikuti Yesus. You are precious to Him. Engkau begitu berharga di matanya. Christ gave His life for you alone. Kristus mau dan rela mati hanya untuk engkau So seorang. that one day you and Him would be united forever. Sehingga satu hari kelak engkau dan dia dapat dipersatukan bersamanya untuk selama-lamanya. Would you remain there without making your decision? Tidakkah engkau mau untuk mengalaminya
The Spirit of the Lord is calling you. Roh Tuhan sedang memanggilmu. He's saying, give your life in baptism. Dia berbicara, Why would you say no? datanglah, baptislah. Why would you say no? Mengapa engkau mau katakan tidak? Come forward. Ayo, mari datang ke depan. Fear not, come forward. Jangan takut, datanglah. Can I close without you making your decision? Sudah, apakah saya bisa tutup tanpa engkau buat keputusan ini? Let us pray. Kalau begitu mari kita berdoa. Our gracious Father, Bapa kami yang penuh kasih, we stand before you. kami berdiri di hadapan-Mu. For we know that we are like Abraham. Bahwa kami sama seperti Abraham. We have failed you many times. Berkali-kali kami telah jatuh. Because like him in the flesh, Karena seperti dia di dalam daging, kami lemah. we try to live a good life. Kami berjuang untuk membuat kehidupan yang baik. And every time Dan setiap kali we end up in defeat. kami didapati kalah. Today, dear Father, Pada hari ini Bapa, we stand to kami proclaim with our lips berdiri untuk menyatakan dengan bibir kami that we cease to trust in ourselves bahwa kami rindu untuk berhenti percaya akan diri. and that we trust in Jesus as our Dan Savior. kami mau untuk percaya Engkau Juru Selamat Oh kami. glorious Lord, Oh Tuhan yang begitu mulia, account us His life, berikan kepada kami kehidupan-Mu. give us His righteousness, Berikan kepada kami kebenaran-Mu. and make us complete in Him. Dan buatlah kami sempurna di dalam Yesus. I thank you for the decision of my sister to be baptized. Kami bersyukur atas keputusan saudari kami untuk dibaptiskan. Lord, I pray that you will fill her with your Holy Spirit, Bapa, kami berdoa agar dia dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. and that when she enters the waters of baptism, Dan ketika dia memasuki kolam baptisan, her covenant with you will be complete. perjanjian denganmu dapat sempurna. I pray for those who struggle with their decision today. Kami mau berdoa juga untuk mereka yang sedang bergumul pada saat ini. I pray that your Spirit will continue to speak to their hearts, Saya berdoa agar supaya Roh Kudus dapat terus berbicara di dalam hati mereka. so that one day soon Sehingga segera satu hari nanti they will also make their decision to be baptized. mereka akan mengambil keputusan untuk dibaptiskan. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin.